Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, amin Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, ku perlu. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih ada hingga sampai saat ini, itu semua atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Dan sebentar juga kami akan menerima setiap kebenaran firman-Mu.
Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati bibir mulut hamba-Mu. Apapun setiap perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati kami setiap jemaat-jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami Tuhan, dan kami siap untuk menerima taburan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita, kegiatan kita pada sepanjang hari ini, alangkah baiknya kita memulai hari kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita masih ada hingga sampai saat ini. Itu adalah penyertaan Tuhan, itu adalah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat, saya ajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-27. Sekali lagi kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-26, begini kebenaran firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Amin. Pada saat pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yaitu berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Di ayat yang telah kita bacakan atau di perikop kebenaran firman Tuhan ini, mulai dari ayat ke-24 hingga sampai ayatnya yang ke-29, di sini diceritakan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, siapakah pribadi Thomas ini? Apa yang terjadi dengan Thomas ini? Dan mengapa Thomas diceritakan di dalam perikop kebenaran firman Tuhan ini? Terlebih kita harus mengetahui dulu siapakah Thomas itu. Di ayat ke-24 jelas dikatakan di sana begini firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Kita bisa melihat dan kita bisa artikan di sini adalah Thomas adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan. Thomas adalah salah satu pengikut dari Tuhan. Bisa kita bilang Thomas adalah salah satu orang yang dekat kepada Tuhan semasa Tuhan masih ada di dunia. Amin. Nah, diceritakan kembali yang dimana di ayatnya yang ke-19 di sana dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang dimana pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu, Thomas atau salah satu dari muridnya ini yang bernama Thomas atau nama lainnya yaitu Didimus, dia tidak bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, salah satu dari pengikutnya yaitu Thomas ini tidak bersama-sama dengan dia. Dan sehingga di ayatnya yang ke-25, murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Dan mereka menceritakan apa yang terjadi dan apa yang mereka lihat. Yang dimana mereka menceritakan bahwa mereka bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu dengan pribadi Yesus. Tetapi Thomas menjawab apa? Dan pada saat itu, bagaimana respon Thomas? Bagaimana respon dari seorang pengikut Tuhan Yesus ini pada saat diceritakan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang mereka alami pada saat itu? Yang dimana di ayat 25, di situ ada pernyataan atau ada perkataan yang dikatakan oleh Thomas. Saya akan bacakan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ini adalah salah satu orang yang dekat kepada Tuhan. Ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu pengikut Tuhan Yesus. Yang dimana pada saat teman-temannya, pada saat murid-murid lain menceritakan apa yang terjadi, bahwa mereka bertemu dengan Tuhan, bahwa mereka melihat pribadi Tuhan,
bahwa mereka bertemu tatap muka dengan Tuhan pada saat itu. Tetapi Thomas berkata lain. Dia tidak percaya. Padahal sebelum-sebelumnya Tuhan menceritakan dia akan bangkit kembali. Tetapi karena iman Thomas, karena kepercayaan Thomas, dia tidak terlalu percaya. Dia tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga pada saat diceritakan kepadanya, dia tidak percaya. Justru dia mengatakan apa? Sebelum aku melihat bukti, sebelum aku melihat bekas paku itu di tangannya, dan sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung, dia baru percaya. Artinya apa? Di sini Thomas baru percaya, yaitu harus didasari dengan bukti. Amin. Itulah kenapa pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri. Tuhan Yesus menyatakan dirinya secara khusus kepada Thomas. Karena kenapa? Thomas tidak percaya tanpa melihat bukti dan tanpa melihat bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus itu. Kalau saya artikan, atau kalau kita artikan sekarang di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat percaya, ada kebanyakan orang-orang, ada kebanyakan umat Kristen. Dia berstatus Kristen, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan tanpa melihat, tanpa menyadari, tanpa mengalami mujizat itu sendiri. Dia baru percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi saya percaya dan saya yakin jemaat-jemaat GPDI TBRS Bogor di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat Tuhan. Amin. Dan itulah sebabnya di ayat ke-26 Tuhan datang setelah 8 hari berlalu. Setelah Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, Tuhan kembali datang ke rumah itu. Di hari yang ke-8 Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang banyak. Dan Tuhan berkata di ayat ke-26, dia berkata kepada Thomas, di ayat 27 dia berkata, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Di ayat yang ke-27 Tuhan membuktikan, Tuhan menyatakan apa yang diragukan oleh Thomas pada saat itu, yaitu melihat bukti dan melihat bekas paku itu. Tuhan menyatakannya dan Tuhan memberitahunya bahwa inilah aku, Tuhan yang telah disalib itu. Bahwa inilah aku, Tuhan yang telah disalib itu. Saya telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan di situ barulah Thomas percaya. Dan di situ baru Thomas berkata, ya Tuhan dan Allahku. Amin. Setelah Thomas melihat bukti itu, setelah Thomas melihat setiap keraguannya tadi, dia baru percaya kepada Tuhan dan dia baru berkata, ya Tuhanku dan ya Allahku. Tapi marilah kita menjadi orang-orang, marilah kita menjadi jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan, yang dimana di ayat yang ke-29 Tuhan mengatakan kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah sebabnya berbahagialah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat bukti, walaupun tidak melihat pribadi Tuhan itu secara pribadi kita. Tetapi saya katakan, saya tegaskan pada saat pagi hari ini, Allah yang telah mati di atas kayu salib itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Darah yang tercurah di atas kayu salib itu adalah bukti bagi kita bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jemaat, marilah kita menaruh iman kita. Marilah kita memiliki iman yang teguh, yang tetap percaya kepada Tuhan. Sampai apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang mana Tuhan itu nyata dan Tuhan itu ada. Sebabnya berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah jemaat-jemaat GPDI TBRS Bogor yang percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihatnya. Amin. Sebabnya saya yakin dan saya percaya
kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita percaya kepada pribadi Tuhan, karena kita percaya kepada pribadi penyelamat kita itu. Itu saja kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya tidak panjang lebarkan, dan kiranya Roh Kudus yang akan menjelaskan di dalam setiap kehidupan kita. Sebabnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Sebabnya Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang percaya kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan siap untuk menyimpan setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar juga kami akan memulaikan hari yang baru ini. Setiap kegiatan, setiap pekerjaan, setiap apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya dan kami yakin Engkau adalah Allah yang akan beserta dengan kami. Engkau adalah Allah yang melindungi kami di sepanjang hari ini Tuhan. Terus sebabnya kami siap untuk memulaikan kegiatan kami siap untuk memulaikan hari yang baru ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam